Alhamdulillah di malam hari ini Kevin akan menceritakan cerita rakyat bawang putih dan bawang merah. Di suatu hari di desa Dadapan ada seorang janda bernama Mbok Rondo Dadapan. Ia mempunyai 2 orang anak. Yang satu anak kandung namanya bawang merah, dan kedua anaknya tiri bernama bawang putih. Mbok Ronda sangat memanjakan bawang merah, sampai bawang putih itu disuruh menyapu, mencuci piring, mencuci baju, dan lain-lainnya. Tugas yang ada di rumah dia yang semua mengerjakan. Jika melakukan kesalahan sedikit saja, dia akan diberikan sanksi berat. Pada suatu hari, bawang putih disuruh mencuci pakaian di sungai. Cucian bawang putih hari ini sangat banyak. Semua baju yang ada di sana dicuci, sehingga siang hari ia baru selesai mencuci baju semuanya. Bawang putih langsung menjemur dan dijemur di samping rumah. Bawang merah tidak mau membantu saudaranya sama sekali. Ia hanya melihat dari dalam rumah, dan bawang putih suatu sore atau hampir malam dia makan. Lalu setelah selesai menjemur cucian, bawang putih baru disuruh makan oleh Mbok Rondo Dadapan. Mbok Rondo Dadapan lalu memeriksa jemuran yang dijemur oleh bawang putih itu. Ternyata cuciannya ada yang kurang, dan itu adalah punyanya bawang merah, dan itu bajunya batik. Lalu Mbok Rondo Dadapan memanggil bawang putih yang lagi makan itu. "Bawang putih, kemarilah." Mbok Rondo Dadapan dengan muka yang sangat kesal terhadap bawang putih. Bawang putih segera lari ke tempat jemuran. "Baju batik bawang merah mana?" kata Rondo Dadapan. "Engkau hanyutkan di sungai ya?" tanya Mbok Rondo Dadapan dengan marah, tatapan yang sangat kesal terhadap bawang putih. Lalu bawang putih menjawab gini, "Aku tidak tahu, Mbok, barangkali hanyut di sungai," jawab bawang putih dengan sangat ketakutan. Sangat ketakutan. Mbok Rondo Dadapan sangat marah lalu memukuli si bawang putih itu. "Kurang ajar," dengan ngegas. "Mengapa kamu tidak hati-hati? Sana cepat cari baju itu sampai dapat," kata Mbok Rondo Dadapan. Kalau sampai tidak kamu dapatkan baju itu, kamu akan tidak kuberi makan. Nah, ancam Mbok Rondo Dadapan. Bawang putih sangat ketakutan. Ia segera menuju sungai hendak mencari baju yang hanyut itu, bajunya bawang merah batik. Ia lalu menyusuri sungai itu dengan mengikuti arus sungai. Sepanjang jalan air mata bawang putih menetes. Menangis dia, membasahi pipinya. "Seandainya ayah dan ibuku masih hidup, tentu aku tidak menderita begini," kata bawang putih sambil berjalan mengikuti arus sungai. Mungkin semua ini sudah menjadi kehendak Tuhan yang Maha Kuasa.
Aku harus tabah menghadapi semua cobaan yang dikasih oleh Tuhan kepada bawang putih. Semoga Tuhan selalu melindungiku. Gumam bawang putih. Bawang putih berjumpa dengan seorang laki-laki setengah baya yang sedang memandikan kuda di suatu jalan di arus sungai itu. Ia berhenti dan bertanya kepada orang itu. Bawang putih bertanya, "Paman, paman, apakah paman melihat suatu baju yang hanyut?" Dan paman itu menjawab, "Tidak, nak, aku tidak melihat baju yang hanyut itu. Cobalah kamu bertanya kepada orang di sana. Masih banyak orang di sana." Kata orang itu seraya menunjuk ke arah seorang laki-laki yang sedang memancing ikan. Laki-laki yang sedang memancing itu ternyata juga tidak melihat baju hanyut. Yang punya bawang merah tadi, bawang putih mulai lapar. Di perjalanan mulai lapar dan putus asa. Dengan langkah gontai, ia terus berjalan menyusuri sungai hingga sampai di tepi hutan. Ia bertemu dengan seorang nenek yang sedang mencuci beras di dekat sungai. Nenek, apakah nenek melihat baju yang hanyut di sungai ini?" tanya bawang putih. "Ya, siang tadi aku melihat baju hanyut itu. Baju itu dipungut sama neneknya tadi dan dibawa pulang oleh neneknya itu. Ikutlah ke rumahku, Nduk," katanya neneknya. "Nanti baju itu akan ku kembalikan kepada kamu," kata nenek itu. Bawang putih sangat girang mendengar jawaban itu. Dia sangat girang sekali jawaban itu. Ia segera mengambil tempayan yang di samping nenek itu, lalu diisi air. "Nek, biarlah tempayan ini aku yang membawa sampai rumahnya nenek." Bawang putih berjalan mengikuti di belakang nenek sambil membawa tempayan itu. Nek, dan bawang putih merasa takut karena wajah nenek itu sedikit seram dan tidak seperti wajah orang kebanyakan di dunia. "Nek, namaku bawang putih," kata bawang putih dengan gugup. Ngomongnya dengan gugup. "Dan siapakah nenek ini sebenarnya?" "Jangan takut kepadaku, Nduk," kata nenek. "Namaku Nini Buto Ijo." Rasa takut bawang putih mulai hilang karena nenek raseksi itu ternyata ramah dan sangat baik kepada bawang putih. Tidak lama berjalan, sampailah mereka di sebuah rumah, yaitu rumahnya nenek tadi. "Nah, inilah rumahku. Engkau bantu aku memasak dulu. Nanti bajumu akan ku kembalikan," kata nenek itu. Kata nenek Buto Ijo. Bawang putih menuju ke dapur hendak memasak. Begitu ia masuk ke dapur, keringat dinginnya keluar. Entah kenapa, ia takut dan merasa ngeri karena melihat peralatan memasak yang sangat tidak lazim. Punya nenek tadi itu alat masaknya tuh tidak lazim. Centongnya menyerupai tangan manusia, gayungnya menyerupai tengkorak manusia, dan kayu bakarnya terdiri dari tulang-tulang
manusia. Meskipun takut, bawang putih tetap bekerja seperti biasa saja, tidak ada apa-apa. Hanya saja ia memegang tulang-tulang itu, bulu kuduknya berdiri seketika. Seketika tuh langsung berdiri. Bawang putih selesai memasak, lalu menyajikan masakannya itu di meja makan. Setelah itu dia membersihkan rumahnya nenek tadi itu dengan sangat biasa saja. Dia sudah, rasa hilangnya sudah hilang. Membersihkan peralatan masak, menyapu rumah, lalu merapikan rumahnya nenek tadi dan menyapu halaman rumah. Terus nenek berkata, "Rajinnya anak ini," kata nenek Buto Ijo. "Bila saja aku mempunyai anak seperti bawang putih, aku sangat bahagia," kata nenek Buto Ijo. "Nenek," kata bawang putih mengejutkan nenek Buto Ijo yang tengah melamun itu ya. "Semuanya sudah rapi dan saya akan pulang. Saya mohon saya bisa mengambil baju itu lagi dan saya segera pulang." Kata nenek, "Duk, kamu jangan pulang sekarang. Matahari sudah mulai tenggelam. Nanti kakek Buto Ijo mangsa kamu dan engkau dimangsanya. Bermalamlah di sini." Kata nenek itu, bawang putih suruh menginap di rumahnya nenek itu. Nenek khawatir bawang putih ketemu dengan kakek Buto Ijo karena nanti akan dimangsa. Dan bawang putih akan disembunyikan di bawah kekep tutup periuk yang besar. Semalaman bawang putih tidak bisa tidur dan sangat ketakutan. Ia takut kalau kakek Buto Ijo memangsanya di perjalanannya. Ketika kakek Buto Ijo pulang, jantung bawang putih berdetak lebih kencang, sangat kencang dan kencang sekali. Ia merasa lega banget karena kakek Buto Ijo kecapean dan langsung tidur. Pagi-pagi sekali, sekitar jam 5, jam 4, kan nenek Buto Ijo ke dapur dan membuka kekep tadi tutupan yang sangat besar itu. "Cepat-cepatlah engkau pulang selagi kakek Buto Ijo masih tidur," kata nenek Buto Ijo seraya memberi baju yang tadi diinginkan oleh bawang putih. Dan sebelum pulang, bawang putih diberi bambu. Dan ini bajunya gitu dikasih ke bawang putih. Lalu bawang putih itu sangat senang dan dia berlari-lari kecil di perjalanan. Ketika matahari mulai bersinar, bawang putih sudah sampai di rumah Mbok Dadapan tadi. "Mbok, ini bajunya," kata bawang putih seraya menyerahkan baju ke Mbok Dadapan. Dan buluh bambu kepada Mbok Rondo Dadapan. Kemudian buluh bambu itu dibelah sama Mbok Rondo Dadapan sama
bawang putih. Ternyata buluh bambu itu berisi permata dan emas dan permata. Mbok Rondo Dadapan sangat senang karena ia kaya mendadak. OKB, orang kaya baru. Dari mana engkau mendapatkan barang-barang berharga ini? Ini Nduk, tanya Mbok Rondo Dadapan dengan ramah. Biasanya kan dia marah-marah terus sama bawang putih, sekarang dia ngomongnya ramah. Bawang putih pun menceritakan bagaimana perjalanannya tadi. Kisah perjalanannya dari awal sampai akhir, lalu pulang. Mbok Rondo Dadapan mengangguk-anggukkan kepala. Ia ingin mendapatkan emas dan permata lebih banyak lagi, karena itu sangat berharga. Tentunya emas sangat berharga. Bawang merah merasa iri sama bawang putih. Ia senang karena ibunya menyuruhnya berbuat seperti itu. Kemudian buluh bambu itu dibelah. Ternyata ya tadi isinya permata dan emas. Bawang putih, bawang merah lalu pergi ke sungai dan bawang merah lalu pergi ke sungai dan menghanyutkan sehelai baju. Dia tuh menghanyutkannya sengaja. Tadi kan bawang putih tidak sengaja. Bawang merah juga bertemu orang yang lagi memandikan kudanya dan orang yang sedang memancing tadi yang bertemu dengan bawang merah. Bawang merah akhirnya sampai di rumah Nenek Buto Ijo, tapi salahnya dia tuh tidak mau menyapu, membantu Nenek Buto Ijo itu. Ini dan lalu diberi bajunya, lalu diberi bambu juga, tapi itu isinya beda. Pasti bulu bambu ini emas dan permata, kata bawang merah dengan sangat senang. Mbok Rondo Dadapan sangat senang karena anaknya cepat kembali. Ia meminta buluh bambu yang dibawa oleh bawang merah tadi, yang diberi oleh Nenek Buto Ijo. Tapi itu isinya bukan emas dan permata, isinya melainkan hewan berbisa seperti ular atau ular ya semacam ular gitu dan berbisa. Mbok Rondo Dadapan dan bawang merah lari sangat ketakutan. Sejak itu Mbok Rondo Dadapan berlaku adil. Sejak itu bawang putih kan sebelumnya diperlakukan tidak adil sama Mbok Rondo Dadapan. Sekarang tuh adil karena bawang putih tadi sangat senang mendapatkan emas dan permata. Ada bawang putih dan bawang merah pun tidak banyak bertingkah lagi seperti dulu. Sekarang sudah beda. Ia menaruh rasa hormat kepada bawang putih yang sebelumnya tidak bisa memberi hormat kepada bawang putih, lalu sekarang diperlakukan adil sama Mbok Rondo Dadapan. Terima kasih Bu Ila.
berikut cerita Kevin. Dan terima kasih, selamat malam.